Kemudian tes psikologi. Tes psikologi merupakan alat ukur yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan, kecerdasan, kepribadian, bakat, minat maupun kondisi psikologis individu. Tes ini disusun berdasarkan prosedur dan standar tertentu agar hasil pengukurannya memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Menurut Anne Anastasi, tes psikologi adalah pengukuran yang objek dan berstandar terhadap sampel perilaku seseorang. Sementara itu, menurut Robert J. Gregory menjelaskan bahwa tes psikologi digunakan untuk memahami perbedaan individu dalam berbagai aspek psikologis, baik dalam bidang pendidikan, klinis, industri, maupun penelitian. Tes psikologis membantu psikologi maupun pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan secara lebih ilmiah dan objektif. Tujuan tes psikologi. Tujuan utama tes psikologi adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi psikologi seseorang. Adapun tujuan tes psikologi antara lain mengukur kemampuan intelektual atau IQ, mengetahui bakat dan minat individu, mengidentifikasi karakteristik kepribadian, membantu proses seleksi dan penempatan kerja, mendukung layanan bimbingan dan konseling, membantu mendiagnosa psikologis, mengevaluasi perkembangan individu. Jenis-jenis tes psikologis. Ada beberapa jenis tes psikologi yang umumnya digunakan. Yang pertama, tes intelijensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai mahasiswa kita menggunakan kemampuan intelektual saat kita memahami materi kuliah, mengerjakan tugas, memecahkan masalah, dan mengikuti ujian. Tes intelijensi juga membantu kita mengetahui kemampuan berpikir logis kita, analitis, dan pemecahan masalah yang dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa. Yang berikut, tes bakat. Kita sebagai mahasiswa, kita harus mengenali bakat kita atau potensi yang kita miliki. Misalnya, kita seorang mahasiswa yang memiliki bakat dalam berbicara di depan umum sehingga aktif dalam organisasi kampus, atau memiliki bakat dalam menulis, tertarik menjadi penulis dan peneliti. Yang berikut, tes minat. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menentukan bidang yang sesuai dengan karakteristik kita. Contohnya, kita sebagai mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang konseling akan lebih tertarik mengikuti kegiatan pelayanan praktik konseling atau peneliti tentang kesehatan mental kita. Yang berikut, tes kepribadian. Dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa di kampus, kepribadian bagaimana kita memengaruhi cara mahasiswa berinteraksi dengan dosen dan teman. Tes kepribadian juga dapat membantu kita sebagai mahasiswa memahami diri kita, seperti apakah ia termasuk pribadi yang mudah bergaul, pemimpin, atau lebih nyaman bekerja secara mandiri. Yang berikut, tes prestasi. Contohnya, prestasi terlihat dalam bentuk ujian seperti UTS atau ujian akhir UAS, WIS, atau maupun tugas kuliah. Hasil ini menunjukkan tingkat keberhasilan kita sebagai mahasiswa dalam memahami materi yang telah kita pelajari. Yang berikut, tes proyektif atau contohnya, tes proyektif digunakan oleh seorang konselor ketika membantu mahasiswa yang mengalami masalah pribadi atau emosi. Misalnya, kita sebagai mahasiswa diminta menceritakan atau menggambarkan situasi untuk memahami perasaan dan konflik yang sedang kita alami. Yang kedua, tes klinis. Tes klinis. Yang berikut, tes klinis digunakan ketika kita sebagai mahasiswa mengalami stres, kecemasan, atau masalah psikologis yang lainnya akibat tuntunan akademik maupun masalah pribadi kita. Hasil tes membantu psikologis atau konselor memberikan pendamping yang sesuai. Yang berikut, tes sikap. Tes sikap yang sering digunakan dalam peneliti
mahasiswa. Contohnya kita sebagai mahasiswa mengisi angket mengenai sikap terhadap penggunaan teknologi dalam belajar atau sikap terhadap pelestarian budaya daerah. Syarat-syarat tes psikologis yang baik. Sebuah tes psikologi yang baik harus memenuhi syarat. Yang pertama, validitas. Contohnya tes mampu mengukur apa yang seharusnya kita ukur. Yang kedua, reliabilitas. Contohnya tes memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berulang kali. Yang berikut, objektivitas. Contohnya hasil tes tidak dipengaruhi oleh penilai atau pemeriksa. Yang berikut, standarisasi. Contohnya tes memiliki prosedur pelaksanaan dan penilaian yang baku. Yang berikut, norma. Tes memiliki standar pembandingan untuk menafsirkan hasil. Norma tes psikologi. Yang pertama, norma perkembangan menunjukkan tingkat perkembangan mental seseorang dibandingkan dengan usianya, biasanya dalam mental AG. Contohnya, kita sebagai seorang mahasiswa semester 4, kita sudah berusia 21 tahun, kita diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, mandiri dalam belajar, dan mampu menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa dengan tahap perkembangan usia di masa muda kita. Jika kemampuan tersebut sesuai dengan usia kita, maka perkembangan mentalnya dianggap normal dan sesuai harapan. Yang kedua, norma kelompok mengubah komentar atau skor absolut menjadi skor standar atau set skor T, skor atau persentil yang dibandingkan langsung dengan populasi normatif. Contohnya, kita sebagai seorang mahasiswa memperoleh nilai 85 pada tes kemampuan akademik kita setelah dibandingkan dengan nilai seluruh mahasiswa dalam kelas atau satu angkatan. Ternyata nilai berada pada persentil yang ke-80. Artinya kita sebagai mahasiswa tersebut memiliki nilai yang tertinggi daripada nilai tertinggi 80% mahasiswa lain dari kelompok yang lain. Kesimpulan, tes psikologis adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui berbagai aspek psikologi seseorang seperti kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, dan kondisi psikologis lainnya. Tes psikologis bertujuan untuk membantu memahami individu secara objektif untuk keperluan pendidikan, konseling, pekerjaan, dan diagnosis. Agar hasilnya akurat, tes psikologi harus memenuhi syarat validitas, reliabilitas, objektivitas,